Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada bagian kedua dari UKBM 9. Kalau sebelumnya Bunda sudah memberikan video tentang menghitung AR dan MR, maka video yang kedua ini kita akan belajar tentang konsep mol. Ya, daripada UKBM 9 itu ada 4 bagian materi yang akan kita pelajari, massa atom relatif dan massa molekul relatif sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, untuk konsep mol akan kita pelajari pada video ini. Nah, kita akan lihat materi kita pada kesempatan ini yaitu tentang konsep mol. Untuk memahami konsep mol ini, ya, sebelumnya Bunda ingin kalian untuk memperhatikan beberapa ilustrasi berikut ini dengan baik. Pada kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan beberapa satuan-satuan dalam kehidupan ya. Satuan-satuan ini adalah untuk menyatakan banyaknya atau jumlahnya suatu barang, beratnya suatu barang, atau juga volumenya. Misalnya, kita menggunakan lusin. Satu lusin donat. Satu lusin menunjukkan adanya jumlah donat sebanyak 12. Atau kita menggunakan kata satu kodi, kaos. Satu kodi itu isinya ada 20 buah ya. Lalu kita juga menggunakan kata satu rim kertas. Satu rim itu isinya ada berapa? 500 lembar. Nah, lalu kita juga kadang menggunakan kata kilogram. 1 kilogram telur. Ya, tentunya 1 kilogram telur dengan 1 kilogram jeruk itu jumlahnya tidak akan sama gitu ya. Lalu 1 liter minyak goreng. Ini biasanya liter ini digunakan untuk zat-zat yang berwujud cair. Dan yang terakhir kita juga kadang menggunakan 1 gram emas. Ya. Benda-benda yang kita ukur ini adalah benda-benda yang terlihat oleh mata kita, dapat dipegang, dapat dirasakan. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan atom, ion, dan molekul yang ukurannya sangat kecil? Apakah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel suatu zat tersebut? Karena tidak mungkin kita langsung menggunakan kodi misalnya, lusin, ataupun rim gitu ya. Karena ukurannya sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata kita. Nah, apa satuan yang pas, yang sesuai untuk digunakan untuk menyatakan jumlah suatu zat? Nah, sebuah contoh nih pada suatu reaksi kimia, di sini Bunda menampilkan ada reaksi C, karbon, ditambah dengan gas oksigen menghasilkan CO2, gas CO2, karbon dioksida. Apakah tepat jika kita menggunakan satuan kilogram untuk menyatakan banyaknya karbon misalnya? Bisa sih, karena karbon itu berwujud padat. Lalu bagaimana dengan gas O2-nya? Karena berwujud gas, bisakah kita menggunakan satuan kilogram untuk ditimbang gitu? Ataukah kita bisa menggunakan satuan liter? Karena kita tahu oksigen berwujud gas. Lalu bagaimana dengan karbon ketika diukur dengan satuan liter? Tentunya akan sangat sulit karena karbon berwujud padat. Nah, tentunya kita membutuhkan suatu satuan yang tepat untuk digunakan untuk menyatakan banyaknya atom-atom yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, satuan yang paling tepat yang digunakan dalam suatu reaksi kimia itu adalah satuan yang disebut mol. Jadi mol itu adalah besaran ya, besaran yang menyatakan suatu satuan jumlah zat yang digunakan dalam perhitungan kimia. Jadi mol itu menyatakan jumlah zat, bukan dengan gram, bukan dengan lusin, bukan dengan kodi, bukan dengan liter, tapi dinyatakan jumlah zat tersebut dengan satuan mol, dengan menggunakan besaran mol yang satuannya juga mol. Ya. Nah, 1 mol suatu zat itu jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu sama untuk semua zat apapun. Kalau 1 mol itu pasti jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau tadi kita punya reaksi C ditambah O2 menghasilkan CO2, ya, maka 1 mol C ya
6,02 kali 10 pangkat 23 partikel C. Jadi 1 mol atom Na itu ya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom Na. Kalau kita punya 1 mol gas O2 ya jumlahnya sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel molekul gas O2. Kalau kita punya 2 mol ion NH4+ atau ion amonium, maka ya jumlah partikel ion amoniumnya ya 2 kali 10 pangkat 23. Dan kalau kita punya 5 mol atom Fe, ya jumlah molnya 5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom Fe atau atom besi. Nah, berarti angka 6,02 kali 10 pangkat 23 ini angka yang sangat penting. Nah, kita simpan angka tersebut, kita sebut dengan bilangan Avogadro. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita menghitung mol ini. Jadi, menghitung mol itu kita gunakan yang namanya konsep mol. Nah, dalam suatu konsep mol ini, kita menyatakan hubungan antara besaran mol ini dengan besaran-besaran yang lain. Ada beberapa besaran ya yang dinyatakan, yang bisa menyatakan banyaknya mol. Yang pertama adalah massa, lalu ada jumlah partikel, lalu ada molaritas, ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 11, dan ada volume. Ya, volume sendiri ada volume dalam keadaan standar, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer, dan ada pada keadaan suhu kamar atau room temperature and pressure pada suhu 25 derajat Celcius 1 atmosfer, dan ada pada suhu dan tekanan tertentu di mana 2 buah gas berada dalam satu ruangan yang sama dengan suhu dan tekanan tertentu. Atau juga pada suhu dan tekanan tertentu kita bisa menggunakan rumus gas ideal ini. Kita akan melihatnya satu persatu, oke? Kita mulai yang pertama adalah hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Ya, hubungan antara mol dengan jumlah partikel itu seperti apa? Ya, kita lihat di sini jumlah partikel ya yang dilambangkan dengan X itu dinyatakan dengan N kali L. N-nya apa? N-nya adalah jumlah mol, sedangkan L-nya itu adalah bilangan Avogadro. Tadi kita sudah belajar bilangan Avogadro itu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, tadi sudah kita bahas kalau 1 mol zat ya ada terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Artinya kalau kita punya 1 mol Cu, ya ada 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Cu. Kalau kita punya 1 mol molekul H2O, berarti ada 6,023 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Dan kalau kita punya 1 mol ion Cl-, berarti artinya di dalamnya ada 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl-. Gitu ya. Nah, contohnya nih. Hitunglah jumlah partikel 5 mol air. Air ini kan suatu senyawa ya. Suatu senyawa berarti dia merupakan molekul karena terdiri dari lebih dari 1 atom. Ya. Maka X air, ya jumlah partikel air adalah N kali L. Kita masukkan jumlah molnya adalah 5 dikalikan bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. XH2O adalah 30,1 kali 10 pangkat 23 atau kita bisa sederhanakan menjadi 3,01 kali 10 pangkat 24 partikel. Lalu bagaimana jika ditanyakannya bukan jumlah partikel H2O? Tapi sekarang yang ditanyakan adalah jumlah partikel dari atom H dalam 5 mol H2O tadi. Tadi kita sudah tahu dalam 5 mol H2O kita punya 3,01
kali 10 pada 24 partikel. Nah, kita menggunakan ini nanti untuk menghitungnya. Di dalam molekul H2O, kita memiliki berapa banyak atom H? Betul, ada 2 atom H dalam molekul H2O. Karena ada 2 atom H dalam molekul H2O, ya, maka jumlah partikel dari atom H dalam molekul H2O adalah ya 2 kali jumlah partikel airnya tadi dalam 5 mol, yaitu 2 kali 3,01 kali 10 pangkat 24. Artinya jumlah molekul atom H dalam 5 mol H2O adalah 6,02 kali 10 pangkat 24 partikel. Bisa dipahami? Oke, semoga kalian bisa memahaminya ya dengan baik. Baik, kita lanjutkan dengan selanjutnya. Bagaimana hubungan mol dengan massa? Tadi kita sudah mempelajari hubungan mol dengan jumlah partikel. Hubungan mol dengan massa itu adalah jumlah molnya sama, tapi massanya belum tentu sama, kan? Nah, itulah kita akan melihat bahwa massa molar merupakan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat. Jadi kalau suatu zat itu jumlahnya 1 mol, itu dia memiliki massa sebesar massa molar. Nah, massa molar ini nilainya sama dengan massa atom relatifnya atau massa molekul relatifnya kalau bentuknya senyawa atau molekul. Nah, kan sebelumnya kita sudah belajar apa itu AR, apa itu MR ya. Jadi yang disebut massa molar adalah sama dengan massa atom relatifnya atau sama dengan massa molekul relatifnya jika berbentuk suatu senyawa atau molekul. Artinya, ya, massa suatu zat akan sama dengan jumlah mol kali massa molarnya. Jadi kalau 1 mol itu 1 massa molar. Berarti kalau 2 mol, 2 kali massa molar. Kan gitu ya. Nah, berarti kalau massa molarnya ini tadi kita samakan dengan AR atau MR, maka massa bisa kita katakan merupakan hasil kali antara mol dengan massa atom relatifnya atau massa sama dengan mol kali massa molekul relatifnya. Dengan penjelasannya ini ya, bisa dibaca. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Hitunglah massa dari 3 mol atom C dan yang kedua 7 mol molekul CaOH 2 kali. Untuk menghitung massa 3 mol atom C, kita harus mencari ARC dulu. Kalau tidak diketahui di soal, kita bisa melihatnya di tabel periodik. Tapi di sini di soal sudah diketahui bahwa massa atom relatif dari C adalah 12. Maka kita bisa mencari massa atom C adalah ARC dikalikan jumlah molnya. Maka massa atom C sama dengan 12 kali 3 dan kita dapatkan massa atom C-nya adalah 36. Yang kedua, kita akan mencari 7 molekul CaOH 2 kali. Karena di sini kita harus mencari massa dari 7 molekul CaOH 2 kali, berarti kita butuh, ini mungkin 7 mol ya, 7 mol CaOH kita butuh MR-nya, karena CaOH itu merupakan suatu senyawa. Jadi ini kita harus cari MR CaOH dulu. Kita cari MR CaOH, di sini ada 1C, 2O, dan 2H, maka kita dapatkan MR-nya 74, maka kita kalikan 74-nya dengan 7 karena jumlah molnya 7. Sehingga kita dapatkan massa CaOH sebanyak 7 mol adalah 518 gram. Bagaimana? Bisa dipahami? Yang selanjutnya adalah hubungan mol dengan volume gas. Tadi kita sudah lihat di yang tabel yang di awal, di gambar yang di awal bahwa volume itu ada beberapa. Ya, volume setiap mol gas kita sebut sebagai volume molar. Besarnya volume molar tergantung pada suhu dan tekanan.
Jadi volume suatu zat itu sama dengan jumlah mol dikalikan dengan volume molar. Nah, volume molarnya ini berapa? Tergantung besarnya suhu dan tekanan pada saat itu. Jika pada keadaan standar 0 derajat Celcius 1 atmosfer, maka volume molarnya sebesar 22,4. Ya. Kenapa 22,4? Ya, kita lihat. 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin kan? Tekanan 1 atmosfer. Kita masukkan ke dalam rumus ini. P kali V sama dengan N kali R kali T. P-nya 1 atmosfer, V-nya kita cari karena kita membutuhkan volume molarnya. Lalu N-nya kita tidak tahu, ya. R-nya itu adalah tetapan gas ideal, nilainya sebesar 0,082, ya, dikalikan suhunya 273. Maka nilai V sama dengan 22,386 kali N. Nilai V akan sama dengan 22,4 kali jumlah molnya pada keadaan STP. Sedangkan pada keadaan RTP, ya, pada keadaan RTP itu jumlah volume molarnya adalah 24,4. Dari mana? Ya, kita menghitungnya dari sini. Kita masukkan, kalau tadi 273, sekarang kita ganti 298 Kelvin. Kenapa? Karena pada suhu kamar itu suhunya dianggap 25 derajat Celcius, sehingga 25 derajat Celcius kita rubah menjadi Kelvin sebesar 298. Kita masukkan ke dalam sini sehingga kita dapatkan volume molar pada suhu 25 derajat Celcius adalah 24,4, ya, sehingga volume zat pada suhu kamar adalah 24,4 kali molnya. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke sini. Sedangkan pada saat suhu dan keadaan tertentu, di mana P dan T-nya di luar keadaan STP dan juga RTP, maka kita menentukan volume suatu gas dengan menggunakan rumus P kali V sama dengan N kali R kali T. V-nya adalah volume dalam satuan liter, N-nya adalah jumlah mol, R-nya adalah tetapan gas ideal sebesar 0,028 liter atmosfer per mol Kelvin, dan T adalah suhu mutlak. Ingat, suhu mutlak artinya satuannya dalam Kelvin, dan P adalah tekanan gas dalam satuan atmosfer. Ya. Yang keempat adalah apabila ada dua buah gas yang berada pada suhu dan tekanan yang sama, maka kita bisa menggunakan rumus V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Ini rumusnya, ini penjelasannya. V1 volume gas 1, N1. Jumlah mol gas 1, V2. Volume gas 2 dan N2. Jumlah mol gas 2. Ini contohnya. 2 mol gas CO2 berada dalam keadaan STP, hitunglah volumenya. Nah, volume 2 mol gas CO2 pada keadaan STP. STP berarti V-nya sama dengan N kali 22,4. Maka kita masukkan ke sini, ya. Tinggal didapatkan VCO2-nya adalah 44,8. Yang kedua, 4 mol gas N2 pada keadaan RTP. RTP berarti room temperature and pressure. Itu adalah volume molarnya 24. Maka VCO2 sama dengan VN2 ini harusnya. VN2 sama dengan N kali 24. Ya, sehingga ini bukan CO2 ya, tapi N2. Ini adalah gas N2. Malah ini ya, ini gas N2. VN2 4 kali 24 sehingga didapatkan 96. Lalu yang ketiga adalah 5 mol gas F2 pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ingat, tadi harus dalam keadaan suhu mutlak, maka 27 derajat Celciusnya kita rubah dulu menjadi Kelvin. Dari 27 ini kita rubah menjadi Kelvin ditambah dengan
273 sehingga T-nya akan menjadi 300 Kelvin ya. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam sini. 5 ini adalah molnya, 0,082 tetapan P-nya 1 atmosfer sini. Sehingga kita dapatkan nilainya 123 liter. Itu kalau dalam kondisi tertentu tapi bukan STP dan bukan RTP. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang selanjutnya. Sekarang apabila ada 2 gas, ya, nih, 1 gram gas N2 memiliki volume 1 liter. Hitunglah volume 2 gram gas metana pada kondisi di mana 1 gram gas N2 memiliki volume 1 liter. Jadi kita memiliki 2 buah gas. Yang satu adalah N2, ya. Kita memiliki 2 buah gas. Yang satu adalah gas N2, yang satu adalah gas CH4. Gas CH4-nya ini ada 2 gram. Tapi kita belum tahu volumenya berapa. Sedangkan N2-nya ini kita sudah tahu bahwa ketika 1 gram N2 itu volumenya adalah 1 liter. 1 gram N2 itu 1 liter. Tapi kita tidak bisa membandingkan antara gram dengan gram atau massa dengan massa. Karena massa 1 mol N1 gram N2 dengan 1 gram CH4 itu beda. Yang bisa kita jadikan perbandingan adalah mol. Karena tadi 1 mol zat apapun jumlahnya partikelnya sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti kita harus merubah dulu massa-massa ini menjadi gram atau menjadi mol. Nah, kita rubah dulu ya dengan data-data yang ada. Kita rubah massanya menjadi mol. Massa N2 adalah 1 gram. Kita bagi dengan mRN2, 2 kali 14 ya, karena ARN adalah 14. Jadi kita dapatkan 1/28 atau 0,03 mol. Dan kita dapatkan mol CH4 adalah massa dibagi mRCH4. mRCH4 kita hitung dulu. C-nya 1, H-nya 4, sehingga kita dapatkan mRCH4 adalah 16. Dan kemudian setelah kita punya perbandingan antara mol ini, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. V2 per N2 atau V2 per V1, maka V1 per N1 atau ya dibalik V N2 per N2 sama dengan VCH4 per NCH4. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Oke. Kita masukkan nilai-nilai yang ada, kita masukkan ya. Ini juga sama saja ya, kalau ini Bunda pindahkan ke bawah, nilainya menjadi sama. Oke ya. Oke, kita masukkan. Nah, yang kita cari adalah VCH4. Ya, kalau kita sudah sampai sini kan ini tinggal kita kali silang ya. Sehingga 1 kali 0,125 akan sama dengan 0,036 kali VCH4. Nah, kalau ini sudah dikalikan berarti VCH4 adalah 0,125 dibagi 0,036. Sehingga jumlah volume CH4 adalah 3,472 liter. Kapan volume ini didapatkan? Kalau 1 gram N2 itu volumenya 1 liter. Gitu ya. Jadi itu kalau ada 2 gas yang berada dalam satu ruang atau satu tempat dengan suhu dan tekanan yang sama. Oke. Nah, sekarang kita akan menggabungkan seluruh konsep mol yang tadi sudah kita dapatkan. Tadi kita tahu bahwa mol itu berhubungan dengan jumlah partikel, berhubungan dengan massa, berhubungan dengan volume, baik itu pada keadaan STP, RTP, T dan P tertentu, ya, atau T dan P yang sama dengan gas yang lain. Nah, sekarang kita akan gabungkan semuanya. Tapi jangan lupa, konsep ini harus kita pakai
Ya, jadi kita harus menggunakan ini. Harus menggunakan gambar ini sebagai panduannya. Bagaimana cara pakainya? Semuanya berpusat di mall. Ya, semuanya dari misalnya yang diketahui massa mau mencari volume, nggak bisa kita langsung ke volume. Dari massa kita ke mall dulu. Dari mall baru dirubah jadi volume. Kita punya volume, ingin mencari jumlah partikel, maka volumenya dirubah jadi jumlah mol dulu, baru ke jumlah partikel, dan sebaliknya. Ya, atau kalau kalian susah Bung kalau suruh ingat-ingat gambar seperti itu, bisa loh mengingat-ingatnya pakai lagu. Udah punya lagu nih, kalian bisa pakai lagu, tahu lagu pada hari Minggu kan? Ingat nggak? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Itu lagunya ya. Nah, kita ganti teksnya menjadi materi konsep mall itu banyak gunanya. Sebagai satuan jumlah zat-zat yang ada, menghitung massa dan juga jumlah partikel, asal tahu konversi mol dan yang lainnya. Hai, mol kali AR atau MR jadi massa. Mol kali Avogadro jadi jumlah partikel. Mol kali 22,4 jadi volume. Konsep hitungan dasar dalam ilmu kimia. Gimana? Sok, mana yang lebih mudah? Mau pakai gambar yang tadi atau mau pakai lagu ini? Ya. Nah, kalau bisa menghafalkan lagunya, ingat-ingat aja refnya. Hai, mol kali AR atau MR jadi massa. Langsung tahu, oh kalau mol kali MR jadinya massa, dan seterusnya. Ya, silahkan mana yang lebih mudah buat kalian. Oke, kita lihat contohnya. 2 liter gas CO2 pada keadaan STP harus dicari massanya. Oke, contoh yang pertama. Ya, kita diminta mencari massa 2 liter gas CO2 pada keadaan STP. Yang pertama, tadi kan Bunda sudah bilang, itu kan, nih, ini ya. Oke, kita punya 2 liter itu apa? 2 liter itu kan volume ya. Ya, 2 liter itu volume. Kita punya volume. Volume siapa? Volume gas CO2. Besarnya adalah, banyaknya adalah 2 liter. Ya, yang disuruh mencari apa? Massa CO2. Berapa? Ingat tadi, dari volume ke massa nggak bisa langsung cari. Tapi harus lewat siapa? Harus lewat si mol. Nah, tapi bagaimana mencari molnya? Ini kan V dalam keadaan STP. Ingat tadi lagunya. Mol kali 22,4 jadi volume. Berarti mol kali 22,4 itu akan terdapat volume dalam keadaan STP. Sekarang volumenya kamu sudah punya, kalian sudah dapat. Berarti yang mau dicari adalah si mol. Nah, kalau kita mau mencari mol, berarti V dibagi 22,4. Masukkan V-nya. 2 liter per 22,4. Sekarang satuannya menjadi mol. Nah, baru kita bisa mencari massa CO2. Ya kan? Massa CO2 itu kita dapatkan dari apa tadi kalau massa? Mol kali AR atau MR jadi massa. Karena ini molekul, berarti kalinya kali siapa? Kali MR CO2. Kalau C itu sama dengan 12 dan O itu sama dengan 16, berarti MrCO2 berapa? C-nya 1, 12, ditambah O-nya 2. 2 kali 16, 32 ditambah 12, 44. Kita masukkan tadi molnya 2 per 22,4 kali 44. Ya, berarti 88 dibagi 22,4 sama dengan berapa? 88 dibagi 22,4. Coba dihitung dulu. Berapa itu ya? Bentar ya.
88 dibagi 22,4 adalah 3,93 liter. Liter, salah. Massa. Massa berarti satuannya adalah gram. Tuh. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kalian diminta menghitung massa 3,01 kali 10 × 23 molekul gula. Jadi ada molekul gula nih. Molekul gula ini sebanyak 3 kali berarti ini adalah jumlah partikel dari C6H12O6 itu punya jumlah partikel 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, tugas kalian adalah menghitung massanya. Massa C6H12O6 berapa? Dari X mau ke M harus lewat mol. Jumlah partikel berarti mol kali Avogadro, jadi jumlah partikel berarti X didapatkan dari mol kali bilangan Avogadro, berarti molnya adalah X dibagi L, ya kan? Jadi 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 karena Avogadro nilainya sekian. Ini hilang, coret. Ini dapat 1, ini dapat 2. Jadi jumlah molnya adalah 0,5 mol. Betul? Lalu kita cari massanya. Massa dari C6H12O6 sama dengan ini kan? Mol kali MR. Ya. MR, N-nya 0,5, MR-nya kita cari dari C-nya ada 6. 6 kali 12 berarti 72 ditambah H-nya 12 ditambah O-nya 6 kali 16. 6 kali 16 adalah 96. Jadi MR-nya adalah 96 ditambah 12 ditambah 72, 180. Ya, berarti 0,5 kali 180 berarti 90 satuannya gram. Jadi begitu caranya. Semuanya kita harus lewat mol dulu, baru bisa diselesaikan perhitungannya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini sebetulnya sudah ada nih di PowerPoint-nya ya. Nah, ini sudah ada ya. Ini juga sudah ada. Oke, ingat semuanya itu harus lewat jembatan yang namanya mol. Oke. Ya, inilah yang bisa Bunda sampaikan untuk kegiatan belajar kita mengenai konsep mol. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar dari rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.